Saya tahu banyak student di sini, ada yang mungkin baru masuk bekerja dan mungkin ada yang sedang melalui apa yang kita panggil peralihan, transition dalam hidup saudara. Pagi ini saya mau cakap sedikit tentang perubahan yang besar di tangan Tuhan yang besar. Seringkali kita melalui perubahan yang besar. Contoh, saudara berada di Pulau Pinang, mungkin jauh dari Indonesia, jauh dari Sabah, Sarawak. Saudara berada di sini atau tempat-tempat lain lah. Juga mungkin ada yang dari negara lain juga berbakti di sini. Dan kita mula melihat keadaannya sangat berbeda dari kampung kita, dari rumah kita, dari cara hidup sana berbanding dengan cara hidup di sini. Banyak yang berbeda. Jadi kita melalui transisi ataupun transition dalam hidup kita. Bagaimana kita boleh menangani ini? Dan bagaimana kita membenarkan tangan Tuhan yang besar menaungi, menopang ketika kita melalui perubahan yang besar dalam hidup saudara. Itu sangat penting. Saya mau tunjuk gambar ini. Tahun 2024 dikatakan mengikut Time Magazine mengatakan bahwa tahun 2024 bukan sekadar tahun pilihan raya, tetapi ia adalah tahun pilihan raya yang terpenting di dalam sejarah dunia. Kenapa tahu saudara? Karena jumlah negara yang masuk pergi mengundi. Contohnya saudara, dalam tahun 2024 sekurang-kurangnya 64 negara termasuk Kesatuan Eropah akan keluar mengundi. Berarti ia mewakili gabungan populasi kira-kira 49% penduduk dunia. Kalau 49% penduduk dunia itu separuh penduduk dunia. Terkesan, kenapa? Pilihan raya. Bila ada pilihan raya, pemimpin berubah. Dan bila ada pemimpin berubah, polisi berubah. Semua keputusan berubah. Hari ini tanggal berapa? 3 hari bulan kan? Dalam 2 hari lagi ada pilihan raya yang di Amerika, di mana calon presiden akan dipilih oleh rakyat Amerika. Itu juga adalah keputusan yang penting kerana siapa presiden Amerika banyak juga efeknya di dalam dunia hari ini. Betulkah saudara? Siapa presiden di Rusia? Tahun ini Rusia juga melalui pilihan raya. Indonesia melalui pilihan raya. Betul? Banyak negara, coba lihat peta ini. Yang diwarnakan dengan warna purple, ungu, itulah negara-negara di dunia. 64 negara di dunia melalui pilihan raya. So, saudara, itu adalah jumlah yang besar, presiden yang banyak, perdana menteri yang banyak. Jadi, polisi negara banyak berubah. Bila semua berubah, berarti akan terjadi banyak perubahan. Orang tidak suka perubahan, sebab perubahan adalah satu yang tidak masuk jalur kehidupan manusia. Kita tidak suka perubahan. Kalau saudara sudah ikut jalur kehidupan yang biasa, bangun pukul 7 pagi, 7.30 sarapan, habis itu 8.15 berdiri di luar untuk ambil Grab, kemudian pukul 9 sampai di office, pukul 5 balik. Saudara ulang seperti ini, kau sudah biasa dengan budaya hidup begini. Tiba-tiba ada perubahan sedikit, kita tidak suka. Perubahan tidak senang, saudara. Setuju kah? Perubahan bukan proses yang senang. Ada satu keluarga yang sampai di kota yang sangat besar dengan bangunan-bangunan pencakar langit dan mereka terpegun melihat dengan mulut nganga. Oh, besarnya bangunan, mereka lihat bangunan itu. Dan bapa kepada keluarga itu, orang tua, dia masuk ke bangunan itu, dia tengok, wow, sangat cantik. Kemudian ada satu pintu yang sangat aneh. Tiap kali pintu itu buka dan tutup, buka, orang keluar. Tadi tutup tidak ada orang dalam. Habis itu bila orang masuk, pintu tutup dan pintu buka kosong. Dia bilang, pintu apa ini? Pintu ajaib. Habis itu dia tengok, tiba-tiba ada pintu tutup dan pintu buka, orang lain masuk, orang lain pula yang keluar. Dia bilang, pintu apa ini? Kemudian ada seorang wanita tua dengan tongkat masuk ke dalam pintu itu dan pintu itu tutup. Selepas beberapa lama dia tengok, pintu buka, keluar seorang gadis yang macam model keluar.
Dia sangat terkejut, dia bilang, ini pintu ajaib. Dia panggil anak dia, Billy, cepat pergi panggil mama kau. Itu kenapakah? Dia mau suruh mama dia yang tua itu masuk dalam itu lift. Supaya bila dia tutup pintu, buka pintu, saudaraku, yang keluar adalah model yang muda. Haleluya. Siapa yang mau tukar istri kamu? Awas. Awas. Macam saya tengok Pastor Head logis punya tangan macam ni. Nah saudara, change is not easy. Perubahan kalau boleh terjadi macam itu, kau tolak isteri tua kau, tutup pintu, buka pintu isteri muda keluar. Hey, senang bagi hidup dalam dunia ini, tapi hidup bukan macam itu. Perubahan adalah satu proses yang sangat mencabar. Adakah dalam firman Tuhan, Tuhan membantu kita, menolong kita untuk melihat cara Allah bekerja. Sebab itu, biarpun banyak pemimpin terjadi dalam dunia ini, dalam Roma 13:1 firman Tuhan berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Amin, saudara. Puji Tuhan, Presiden Prabowo baru saja diangkat jadi Presiden Indonesia. Berapa hari saja, sudah minggu berlalu, sebuah keputusan yang sangat besar ketika Jokowi turun dan Prabowo naik. Dan pasti juga di dalam Malaysia, dalam 5 tahun Malaysia sudah ada 3 Perdana Menteri, luar biasa. Dalam 5 tahun Malaysia sudah ada 3 Perdana Menteri. Tahukah saudara, macam korang tidak tahu saja? Okey, puji Tuhan. Saya takut sudah Pak tu. Okey, so begitulah. Perubahan seorang Perdana Menteri dari keluarga Malaysia kepada kerajaan Madani. Dan satu Malaysia, setiap Perdana Menteri baru ada slogan baru, adalah polisi baru. Itulah lumrah hidup. Tapi bagaimana menangani perubahan? Apakah rencana Tuhan dalam itu? Saya bersyukur kerana firman Tuhan, Mazmur 31:15, sama-sama bacakan dengan saya. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Amin. Biarpun pemimpin berubah, biarpun masa berubah, biarpun polisi negara berubah, tetapi Alkitab bilang, masa hidupku ada di dalam tanganmu. Amin. Biarpun kamu berada di Pulau Pinang, dari yang datang belajar di sini, yang mencari kerja di sini, ingat saudaraku, masa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadikan kita hidup aman, saudara. Aman, saudara. Jangan takut. Pasti tahu kiri kananmu, saudaraku. Aman dong. Aman, saudaraku. Karena masa depan hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Jadi biarpun jauh sudah beberapa minggu dapat WhatsApp. Orang di sana tidak boleh tahan. Dia bilang, putus cinta sajalah. Putus lama sudah kau berada di sana. Berapa tahun kau mesti belajar di sana. Tidak tahu kau jumpa jodoh barukah di sana. Dan kau, saudaraku, hatimu sudah remuk dan jantungmu sudah berkecai sejuta cebisan ping pong piang, saudaraku. Namun begitu, saudaraku, kau kirim kepada dia bukan WhatsApp yang penuh dengan rasa marah, dendam, benci. Kau kirim kepada dia Mazmur 31:15. Masa hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Biar si Anu itu bertobat juga di sebelah sana, saudara. Yosua pasal 3 ayat 1 hingga 17 adalah jawapan untuk berdepan dengan transition of life. Saudaraku, bila ada perubahan terjadi, Yosua 3 ayat 1 hingga 17. Dan saudaraku, firman ini membawa kita berdepan dengan satu peta seperti yang ada di sini. Tempat di mana saudara lihat Shittim itu adalah tempat di mana umat Israel sudah berkumpul di bawah kepimpinan Yosua untuk menyeberang sungai yang warna biru itu di sini adalah sungai Yordan, saudara. Dan mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara, sudah 38 tahun mereka sudah mengelilingi padang gurun karena dosa mereka, tidak percaya dan keras kepala, saudara. Tuhan biarkan mereka berputar, saudaraku, keliling padang gurun. Akhirnya mereka sampai di Shittim, di mana mereka sudah berkumpul. Mereka mau berpindah tempat di mana mereka akan berdepan dengan kota Yeriko, di mana mereka akan berperang dan menakluki seluruh
tanah perjanjian. Tapi sebelum terjadi semua janji yang di depan mereka, mereka mesti bersiap untuk perubahan. Bersiap untuk perubahan. Ada orang tidak tahu macam mana menangani perubahan. Ada caranya kita menangani perubahan. Okey, yang pertama bagaimana kita menangani perubahan adalah ayat 3 sampai ayat 5. Ketidakpastian ataupun kekekalan. Saudara tahukah bila saudara masuk ke tanah sesuatu tempat baru, satu yang akan menjadi cabaran adalah tak pasti. You don't know what's happening tahu. You tidak tahu apa di sebelah sana itu. Macam mana cara orang berpikir, macam mana cara orang hidup. I don't know lah, 2 tahun ke depan macam mana. Ini adalah satu yang menakutkan. Ketidakpastian. Saudara, tapi saudara boleh terus hidup dalam ketidakpastian. Rugi bakal kalau kau terus hidup dalam ketidakpastian. Ada satu suami isteri yang sudah menikah 60 tahun. Dan mereka tidak ada rahsia di antara mereka berdua. Mereka hidup happy, tidak ada rahsia. Tapi ketika umur pernikahan mereka sudah sampai tahun 60, 60th wedding anniversary. Si isteri sudah sakit, dia panggil suami. Dia bilang, abang, saya mau kasih tahu sesuatu. Saya tidak ada rahsia apapun dengan hidup kamu. Tapi ada satu rahsia saja. Ada kotak di atas almari. Tolong masih turun kotak itu. Suami pun bawa, dia bilang, macam mana ni? 60 tahun hidup tidak ada rahsia. Sekarang ada rahsia apa? Dia tunjuk kotak itu. Buka bang, dia buka. Ada 2 patung. Patung yang isteri menenun itu dengan tangan dia. Dan suami tanya, apa patung itu? Dia bilang, inilah 2 patung yang saya menenun. Setiap kali saya marah dengan kamu. Dalam 60 tahun ini, inilah patung yang saya menenun. Dan suami pun mula menangis. Dia bilang, sayang, dalam 60 tahun kau hanya marah 2 kali saja kak. Wow, aku adalah suami yang luar biasa. Tapi di bawah 2 patung itu ada wang ringgit 95,000. Wih, banyaknya istri simpan dalam kotak itu. Suami tanya, tapi sayang, apakah arti wang yang begitu banyak ini? Dia bilang, abang, ini istri pula yang menangis. Dia bilang, abang, itulah hasil jualan semua patung-patung saya yang dulu itu. 95,000. Banyaknya patung yang dia jual. Ternyata si suami tidak pasti akan rahasia yang begitu banyak yang tersembunyi di hati istrinya. Betul saudara? Jangan pikir kau tahu semua rahasia istri kau. Atau rahasia boyfriend kau. Jangan harap kau tahu semua. Nanti satu hari terbongkar semua. Kau bilang, apa? Kau pernah ada 15 girlfriend? Hah? Waduh. Saudara, saya harap tidaklah. Saya harap tidak. Tapi kalaupun ada, dalam Kristus ada pengampunan. Amin. Saya pernah ada 9 saudaraku, istri saya mengampuni saya. Walau bagaimanapun. Ketidakpastian adalah satu yang selalu terjadi. Okey kan? Tetapi, are you going to live with your uncertainty? Adakah saudara akan terus hidup dengan ketidakpastian? Kita lihat dalam ayat ini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, ingat tadi peta itu, dan sampailah mereka ke sungai Yordan yang warna biru tadi, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan ayat 3 kita masuk kepada jawaban pertama. Apa yang kita buat ketika kita tidak pasti? Apa yang kita buat? Bagaimana kita menangani ketidakpastian itu? Dan bagaimana Tuhan memberi solusi kepada ketidakpastian saudara. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutnya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada kira-kira 2,000 hasta panjangnya
janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Nah, kau tengok ini ketidakpastian. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Amin. Jalan itu belum pernah kau lalui. Tapi Tuhan punya jawaban kepada mereka. Kau ikut itu tabut 3.000 kaki jauh daripada dia. Dia pakai hasta di sini. Kenapa kena ikut 3.000 kaki jauh? Jangan lupa saudara, mereka 2 juta orang. Kalau 2 juta orang tabut itu di depan, berapa orang nampak? Betul tak? Ada perwahyuan di sebelah sini saudara. Kalau 2 juta orang berjalan dan tabut itu di depan mereka sini, berapa banyak orang lah yang nampak? Orang banyak nampak. So itu tabut mesti dijauh saudara. Supaya semua 2 juta ekor itu boleh melihat tabut itu. Amin. Sebab itu Tuhan, cara Tuhan menolong mereka adalah dengan melihat tabut perjanjian. Jangan ambil mata kamu daripada Tuhan. Selalu saudaraku, perjanjian lama adalah selalunya kepimpinan Tuhan main mata saudaraku. Kepimpinan Tuhan, Tuhan mesti tengok, kau mesti, oh itu tabut perjanjian. Mereka pergi perang, apa mereka buat? Mereka bawa tabut perjanjian. Kan, bila Daud menyerang orang Filistin, Tuhan bilang, jangan serang mereka seperti cara pertama kali kamu serang mereka. Kali kedua kau serang mereka, kau dengarlah deru pohon-pohon yang bergoncang. Ketika kau dengar deru pohon yang bergoncang, baru kau keluar pergi serang. Hei, kalau kau panglima tentera selalu lawan pakai main mata, tahu saudara, betul tak? Tengok, oh musuh sebelah sini, oh sebelah sana, oke sini. Hey, okay. Tuhan bilang tak payah pakai main mata lagi, tapi main pakai telinga. Bahaya saudara. Macam mana kalau you panglima tentera? Apa yang kau dengar? Serang sekarang. Semua sudah mati depan baru kau serang. Macam mana Tuhan bilang dengan Daud? Oh saudara, samalah hari ini. Zaman dulu Tuhan tolong mereka karena perlu ada tabut. Tabut itu gambaran hadirat Tuhan. Tapi hari ini tabut itu 3.000 kaki di depan. Wah, dari jauh. Kau jangan ambil mata kau dari dia. Sebab apa? Kamu belum pernah ikut jalan ini dulu. Yang baru sampai di Pulau Pinang, yang tidak tahu jalan ke gereja dari Permatang Pau itu, di apa tu UiTM sampai gereja hilang 5 kali saudara. Yang tidak tahu jalan. Itu jalan senanglah, kau boleh pakai Waze, jalan saja. Tapi kalau dalam hidup banyak kali kita sesat. Dan kita mungkin tidak boleh hanya, tapi hilang orang-orang yang memimpin kamu. Jangan takut. Kenapa? Ada kekekalan di dalam hati kamu. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, saya akan memberikan seorang yang akan mendampingi kamu. Yaitu siapa itu? Roh Kudus. Dan dia akan mendampingi kamu selama-lamanya. Dia akan mendampingi di dalam kamu. Bila kita rayakan Christmas, kita bilang Immanuel, Tuhan bersama kita. Tetapi bila kita merayakan Pentakosta, Tuhan di dalam kita. Dia tinggal di dalam kamu. Sebab itu kamu jangan hanya selalu ikut kepimpinan, ikut main mata sajalah. Orang itu buat itu, ikut saja. Orang ini buat ini, ikut saja. Jangan. Tuhan sudah beri diri dia di dalam kamu. Kuasa Allah tinggal di dalam kamu. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Dan dia mau kamu bukan seperti dulu, mesti melihat sebab kau belum pernah ikut jalan itu. Sekarang dia bukan 3.000 kaki di depan. Lalu saudara, tengok-tengok, kalau ada orang di depan kamu, kalau tertinggal di belakang, mana itu tabut? Mana banyak orang confused, orang Kristen. Tak perlu, sebab Tuhan tinggal di dalam kamu. Tak perlu second guess, tak perlu teka-teki. Macam mana itu, siapa saya mesti kahwin, kursus mana saya harus ikut, sambung ke masters kah tidak, ambil kerja baru kah, beli rumah baru kah, beli Bentley kah, beli Ferrari. Saya tidak tahu Tuhan. Oh saudara, tak perlu khawatir. Kenapa? Dia tinggal di dalam kamu.
Amin, dia tinggal di dalam kamu, bukan jauh. Dulu orang tengok Tuhan begitu jauh Tuhan. Mana Tuhan itu jauh. Saudara, you lah yang kasih dia pergi jauh-jauh. Sebab Tuhan sudah tinggal di dalam kamu. Kita tidak pernah panggil dia sekalipun. Siapa di sini saudaraku tidak pernah merindui dan mengharapkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kamu. Bila kau berkata, Roh Kudus beriku hikmat. Aku belum pernah ikut jalan ini sebelum ini. Aku tidak tahu hidup orang Pulau Pinang ini. Aku tidak tahu cara pandu mereka. Perlu pelepasan Tuhan. Tolong Tuhan. Ajar aku, belum pernah aku jalan ini. Oh Roh Kudus ajarlah aku. Saudara, Roh Kudus menunggu menolong kamu. You saja tidak pakai dia. You sudah taruh dia di dalam kulkas. You sudah taruh dia dalam fixed deposit. Tidak perlu cakap, tidak perlu panggil. Tidak perlu minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Tuhan. Zaman dulu mereka tak pasti sebab mereka hanya ikut main mata sajalah. Kau tidak perlu teka-teki ketika kau tidak nampak. Atau ikut-ikut ragam orang. Tapi Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Amin saudara. Jadi bagi yang dalam peralihan, yang dalam transisi, Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam kamu. Saudara, tiap pagi saya bangun. Tahu tak bila saya bangun ada banyak yang terlintas dalam pikiran saya. Banyak tugasan, banyak ini. Dan saya selalu mengharapkan kuasa Roh Kudus. Lebih saya merenungkan dan meminta kepimpinan Roh Kudus dalam hidup saya. Lebih Tuhan menolong saya sampai ke titik aman, saudaraku. Damai. Kenapa? Karena hidup saya tetap digenggam di dalam tangan Tuhan. Dan dia ada di dalam saya. Kenapa saya khawatir? Kenapa saya takut? Tak pasti. Memang tak pasti hidup begitu. Tapi dia di dalam kamulah. Yohanes 14:16 dan Yohanes 16:14. Kedua-duanya bercakap, kuasa Roh Kudus Tuhan yang telah diberi buat saudara dan saya. Dan dia tinggal di dalam kamu selamanya. Tuhan tidak ambil Roh Kudus, kemudian dia bagi balik Roh Kudus, ambil Roh Kudus, bagi balik. Nah, selamanya dalam hidup saudara. Seperti ada anak muda cakap, Pastor, saya tidak boleh mengawal naluri seks saya. Pastor doakan supaya Tuhan ambil semua naluri seks saya. Saya bilang, kau ini gila kah apa? Tuhan tidak boleh ambil bagi balik. Saya sudah doa, Tuhan ambil, mampus kau saudara. Nanti selepas kau sudah menikah, malam-malam kau datang jumpa saya. Pastor Sam, ingatkah hari itu kau doa supaya Tuhan ambil? Bisa Tuhan, Pastor tolong doain supaya Tuhan kembalikan kepada aku. Sorry lah bang, Tuhan tidak kerja macam itu. Kau ada naluri seks, tidak boleh kontrol. Tuhan bilang, aku ambil hari ini. Habis itu kau hilang semua naluri seks. Apa itu seks? Pun tidak tahu. Sorry lah. Naluri seks adalah daripada Tuhan. Dan kuasa pengawalannya juga daripada Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kamu. Kamu belum pernah tahu jalan ini. Yang baru dating gitu. Yang sudah sangat excited. Ada girlfriend sekarang, ada boyfriend sekarang. Tidak tahu apa yang saya mesti buat. Aku belum pernah ikut jalan ini. Minta Roh Kudus pimpin kamu. Kalau tidak, awas ada roh-roh lain yang mungkin memimpin saudara. Amin saudara. Amin. Yang kedua saudara, macam mana kita melihat karena ketidakpastian dan mana bahasa ini? Okey. Nah, dia kenapa dia balik? Aku yang tekan salah itu. Salah pula. Okey, dia. Yohanes 14:16. Aku akan memohon kepada Bapa dan Bapa akan mengurniaimu penolong yang akan menyertaimu. Berapa lama? Wow, selama-lamanya. Nah saudara, inilah tempat di mana mereka akan menyeberangi sungai itu. Di mana saudara, waktu mereka menyeberangi sungai itu, ini cabaran kedua bagi orang yang di dalam peralihan. Cabaran kedua adalah waktu mereka seberang sungai Yordan, tadi seperti batang lidi yang kecil, sekarang sudah jadi meluap-luap. Kau tengok dia punya, sekarang sudah jadi sampai 3,2 kilometer panjang sungai itu. Lebar. Kenapa? Karena musim di mana air bah itu saudara. Dan panjangnya sungai itu adalah lebih kurang 33 kilometer.
Dan mereka berada di Shittim. Kedalaman air sungai waktu itu lebih kurang 100 meter ke dalam. Wow. 100 kaki ke dalam, 30 meter. Jadi, tujuan mereka adalah harus pindah dari sini sampai ke sini. Camp di sini. Kalau ada helikopter, senang. Kalau ada apa-apa, saudaraku, boat, senang. Tapi 2 juta orang. Macam mana mau menyeberang? Dan mari kita lihat apa yang Tuhan informasikan kepada mereka. Cabaran kedua, bagaimana menangani peralihan adalah begini. Kamu mesti menjawab soalan ini dan mengetahui kebenaran ini dari atau melalui. Kenapa saya tanya soalan ini? Bila orang melalui perkara baru dalam hidup mereka, susah, mencabar, mereka akan berdoa begini, Tuhan, bawalah aku keluar dari masalah ini. Senang kan? Bawalah aku, take me from this problem. Bawalah aku keluar dari masalah. Aku tidak suka perubahan ini Tuhan. Aku tidak suka cabaran. Bawalah aku keluar dari. Oi, senangnya dari. Tapi seringkali Tuhan tidak keluarkan kamu dari. Dia bawa kamu melalui. He doesn't take you from the problem, but through the problem. Amin, saudara? Melalui. Mereka sudah depan sungai itu, saudara. Mereka sudah depan sungai. Dan mereka sudah tengok sungai itu sudah meluap sampai 3.2 kilometer. Pada tahun 1954, ada seorang perenang yang sangat jago dan profesional cuba menyeberangi sungai Yordan dari sebelah sini ke sebelah sana waktu sungai Yordan meluap. Perenang itu gagal menyeberangi, sungguh pun dia adalah perenang yang sangat profesional. So you tahu berapa bahaya sungai itu. Soalannya, kenapalah menyeberang sekarang? Why now? Kenapa tak seberang waktu sungai itu tak meluap? Kenapa Tuhan suruh mereka menyeberang sekarang? Kita lihat firman-Nya, saudaraku, dalam ayat ini. Okay. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk apa? Menyeberangi sungai Yordan. Para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan, biasa. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai meluap sepanjang musim tepinya selama musim menuai. Wow, sungai itu saudaraku meluap. Kenapa? Dia bilang musim menuai. You tahu tak bilang musim menuai itu? Mungkin March, April, Mei. 3 bulan ini. Bila musim menuai, bila salju di sekeliling sungai Yordan itu dia lebur, semua air turun ke lembah. Saya tahu kan, lembah Yordan adalah lembah yang paling dalam di muka bumi. Kau coba cek dalam chat GPT, manakah kawasan yang paling rendah di muka bumi? Kau akan dapat the Jordan Valley. So berarti yang dia adalah lembah. Semua salju yang sudah lebur, air dia mengalir sampailah ke sungai Yordan. Sungai Yordan dulu dalam dia saudaraku 2-3 kaki, sekarang 100 kaki. Dan Tuhan, bulan apa itu? March, April, Mei. Dan Tuhan cakap, tereng. 38 tahun kau orang pusing-pusing, bergegar-gegar keliling kawasan ini. Sekarang dipersilakan. Kenapa tidak tunggu Oktober, November, Desember, Tuhan? Kenapa sekarang? Bila sungai itu meluap. Why now? You orang pernah tanya soalan macam ini kah, saudara? Why now, Lord? Kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Bila ekonomi negara sangat kenapa sekarang? Bila mata wang Malaysia makin menjadi, Tuhan, kau suruh aku pergi belajar. Why? Kenapa saudara? Saudara tahu kah? Bila EPCC beli gedung di Hexagon itu, kita beli yang bulan Jun tahu.
Bulan Jun 2016 kita beli. Bulan April, Perdana Menteri dulu Najib memulakan satu cukai yang dikenali sebagai GST. You tahu apa itu arti GST? Government say thank you. Itu namanya GST. Ya, itu artinya GST. Government say thank you. You tahukah berapa kita punya GST untuk beli gedung itu? RM345,000. Hanya bagi RM345,000 kepada kerajaan yang baru memulakan GST. You orang mau bayar ke RM345,000? You tahu apa you boleh buat dengan RM345,000, saudara? Kita boleh tukar gedung ini, saudaraku. Kita tekan satu butang, semua kerusi jatuh ke bawah, saudaraku. Tekan lagi satu butang, saudaraku. Mimbar turun dari atas. Boleh bah? Saya tanya Tuhan, Tuhan, kenapa baru kau suruh kami beli? Kenapa tidak beli bulan Februari, Tuhan? Sebelum Najib memulakan GST. Tuhan, kenapa? Pernahkah orang tanya soalan macam ini? Dalam transition, dalam peralihan, soalan seperti adalah lumrah dalam hidup kita. Tapi tangan Tuhan tidak pernah lupakan kamu. Ingat apakah tadi kita baca? Mazmur 31:15a. Tangan Tuhan tidak pernah lupa orang anak umatnya. Amin, saudara. Nah, ketika mereka disuruh menyeberang, saudaraku. Waktunya itu adalah musim menuai. Air sungai bahaya. Bila anak saya pergi ke US belajar, dia mata wang Amerika 3,89 untuk $1. RM3.80, hampir RM4. Masa saya belajar di US dulu, baru 2,51 saja. Masa dia pergi belajar, hampir dekat 2 kali ganda sudah. Wow, saya tanya Tuhan, kenapa sekarang? Waktu sebelum dia pergi, mata wang US jadi lebih strong. Saudara, kalau saudara tidak percaya Mazmur 31:15, bahwa masa depanmu di tangan Tuhan, kau akan marah sama Tuhan. Kau bilang, kenapa kau suruh aku limpah sungai ini sekarang? Kenapa Tuhan bawa aku ke sini sekarang? Sebab kau cara doa kita, bawa aku keluar dari masalah ini. Bawa aku keluar dari masalah ini. Sorry, Tuhan tidak bawa you dari. Kalau dia bawa you dari, saudaraku, ada kesempatan untuk dia mendapat kemuliaan hilang. Dia mau bawa you melalui. Apa yang dia buat? Dia bawa mereka melalui sungai itu. Siaplah, saudara. Kenapa? Sebab dia bagi jawapan kepada kita dalam pasal yang seterusnya. Dia bagi jawapan kepada kita. Kenapa dia minta mereka lewat sungai itu pada musim menuai? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Okey, saya baca. Saya agak boleh rasa belum minum kopi lagi ke orang. Okey, ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi. Kenapa Tuhan bilang? Dia keringkan dan dia kata kepada mereka, sekarang kamu seberang dan sebagaimana saya buat mujizat ketika kau menyeberang Laut Merah dan sekarang kau menyeberang sungai ini, dia kata apa? Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuatnya tangan Tuhan. Dan supaya mereka, siapa mereka? Orang-orang yang di seberang sungai, musuh Israel semua yang tengok orang ini menyeberang sungai, mereka semua akan takut kepada Tuhan Allahmu. Saudara, you ingat bila you melalui masalah, you ingat it's all about your problem. Tentang kamu saja. Oh, ini tentang saya. Kenapa sekarang Tuhan suruh saya? Jangan lupa tahu. Ada orang-orang lain sedang perhatikan apa yang kamu buat. Apa reaksi kamu? Apa yang sedang Tuhan buat melalui kamu? Keluarga kamu yang tidak kenal Tuhan. Kawan-kawan di sekolah yang tidak kenal Tuhan. Mereka tengok kamu. Orang di tempat kerja tengok kamu.
Susah kau lalui ini ya. Tapi macam mana kau lalui? Kau lalui dengan penuh aman, tabah, sabar, sukacita. Ada muzik setiap hari kau masuk. Sukacita ada di rumah. Wow, orang tengok kau. Hebatnya Tuhan orang ini. Wow, dia orang tanya, you punya Tuhan siapa? Kan saudara? You bagi kesempatan untuk orang lain bertanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Nah tengok, supaya semua bangsa di bumi akan tahu siapa Tuhan kamu. Jadi lebih besar masalah kamu. Kesempatan untuk Allah menunjukkan berapa besar dia. Jangan tanya Tuhan, bawa aku dari masalah ini. Aku tak suka ini, sekolah ini Tuhan. Kasih aku keluar dari sekolah gila ini Tuhan. Dari universiti apa ini Tuhan? Bawa aku keluar. Tuhan bilang, taklah kau melaluilah 3 tahun lagi. 3 tahun. Aku jadi orang gila sudah masuk hospital sakit jiwa Tuhan. Janganlah kau mau masuk hospital sakit jiwa. Ada firman Tuhan, Mbak. Aduh, saudara, melalui. Amin. Selalu saya bilang di sini, seperti bila ada perapian itu, Shadrach, Meshach, Abednego masuk dalam api itu, adakah Tuhan bawa mereka keluar dari api? Tak. Tuhan tak bawa mereka keluar dari api, tapi tahu apa Tuhan buat? Lebih hebat. Dia join mereka dalam api. Haleluya. God will never take you out of the fire, but He will join you in the fire. Itu lebih luar biasa. Kenapa orang tak percaya itu siapa? Raja Babel itu. Dia tengok, tadi kita lempar 3 orang dalam api itu. Kenapa belum ada orang keempat? Kerana dia juga boleh bersaksi bahwa Tuhan umat Israel adalah Tuhan luar biasa. Ini kesempatan buat saudara. Jangan bilang, aku tidak suka sungai itu. Aku takut basah. Tolong, bolehkah Pak Tuhan kasih... apa itu? Tuhan mau tunjuk kemuliaan Dia melalui kamu. Sebab itu you mesti melalui, saudara. Bukan ambil kamu dari. Amin. Puji Tuhan, ada yang sudah kata amin. Syukur aku. Okey, poin yang terakhir. Saudara boleh ditakutkan dengan berita global. Berita baik, atau keributan global. Sekarang kita dengar, saudaraku, seperti ada perang di Israel, perang di Timur Tengah, tidak 1 tahun lebih tak berhenti perang itu. Di Ukraine, dengan Rusia, lebih banyak kuasa sudah mula membina kekuatan tentera mereka di sekitar. Seperti macam mau ada perang dunia ketiga, desas-desus. Atau kita mendengar tentang kegawatan ekonomi, desas-desus. Atau kita boleh dalam masa ketidakpastian mendengar berita baik. Apakah berita baik itu yang Tuhan mau saudara dengar? Mari saya akhir dengan firman terakhir ini. Maka berhentilah air itu mengalir. Ingat apa tadi? Mereka tidak lari dari sungai itu. Ketika mereka melalui, bagaimana? Mereka celupkan kaki mereka di sungai Yordan. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu yakni Laut Asin. Terputuslah sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Amin. Kau dengar baik-baik, ada beberapa gambaran berita baik. Ada gambaran salib, ada gambaran Injil yang saya mau saudara lihat. Bila kamu dikelilingi oleh berita buruk, apa yang kamu lihat? Kamu baca surat kabar lagi banyak berita buruk kau dengar. Karena berita buruk banyak di dalam surat kabar. You tahu kenapa kah? Berita buruk cepat dijual. Berita baik susah mau jual. Kalau berita buruk, hari ini pada jam 4.15 petang, ada satu pesawat, saya tidak mau kasih tahu nama pesawat itu, telah tergelincir daripada lapangan terbang Pulau Pinang. Semua orang sudah masuk dalam, semua mau baca. Kenapa? Berita buruk. Mana kita pernah dengar, hari ini, puji Tuhan,
ada 18.777 pesawat mendarat dengan selamat di semua lapangan terbang di dunia. Apa punya berita ini? Ada orang mau dengar berita baik? Nah, berita buruk cepat semua. Satu saja kapal terbang tergelincir sikit saja, saudaraku. Wah, orang semua sudah mau dengar. Sebab it's easy to sell bad news lah. It's very hard to sell good news. Tapi good news itulah yang ada di dalam firman Tuhan. Injil yang mengubah hidup kita. Injil, saudaraku, adalah kehidupan, kematian, dan penguburan Yesus dan kebangkitan Yesus. Itu Injil, saudara. Ketika kita boleh ditelubungi oleh transition dunia, presiden baru, pemimpin baru, kita no. Tetapi dalam semua itu kita tahu tangan Tuhan tetap menopang kita semua. Kita tahu kita masih boleh baca berita baik di dalam firman Allah. Mana berita baiknya? Saya mau kamu ingat perkataan ini. Air yang turun dari hulu. Yuka, mana hulu itu? Hulu itu jauh, saudara. Mari saya tunjuk mana hulunya. Hulunya bagi tadi saya lupa taruh. Itu dia. Kau tengok Adam di mana? Di atas itu. Betulkah saudaraku? Air mana? Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Hulu, hilir. Kau jangan khawatir apa yang berlaku di hilir lah. Sebab di hulu Tuhan sudah pegang semuanya. Amin. Hulu bukan urusan kamu. Hulu bukan urusan kamu. Teman mana? Mana dia orang lintas? Sini. Dari sini Adam berapa jauh? Jauh, saudaraku, mungkin 29 km. 29 km ke depan, kau boleh nampak kah? Mujizat yang Tuhan sedang buat, you tak nampak. Mujizat yang jauh sana. Siapa ada mata bionic man? Boleh nampak 29 km. Tak ada satu manusia pun. Tuhan sengaja kasih pindah air sungai itu. Bukan tengah-tengah sungai. Dia kasih pindah sampai ke Adam, saudaraku. Supaya mereka tak nampak. Karena hulu adalah urusan Tuhan. Hilir adalah urusan Tuhan. Kau jaga apa yang kau mampu di hilir. Kau perlu meletak kaki dan jalan sajalah. Yang hulu itu dia jaga. You jaga apa yang di hilir. Tuhan akan jaga apa yang di hulu. Karena tangan Tuhan itu luar biasa. Dia tak mau you tengok itu air yang di hulu itu. Kenapa? You tanya soalan, kenapa dia bawa air itu sampai ke Adam? Karena itu Injil, saudara. Adamlah orang yang menyebabkan dosa menular ke atas semua manusia, betul? Ada orang cakap, bila saya sampai pergi ke surga, rumah Adam aku cari baling batu. Tolong, tak payah. Tak payah. Tolong jangan kasih pecah itu rumah Adam, kesian dia batu. Sudah diampuni Adam, saudaraku. Karena pelanggaran satu orang menjadikan kita semua orang berdosa. Tapi ketaatan satu orang, Yesus Kristus, menjadikan kita orang benar di dalam Dia. Hei, dengar sini. Adamlah yang menyebabkan murka Allah turun atas kita, betul? Sebab itu Tuhan sengaja tahan air itu dekat Adam. Sama seperti Tuhan tahan air itu ketika Bahtera Nuh, ingatkah? Yang seharusnya menghancurkan keluarga-keluarga yang 8 orang itu. Tapi Bahtera itu melindungi mereka. Bahtera itu adalah gambaran Yesus. Sama seperti ketika Yesus mati di kayu salib, saudaraku. Apakah murka yang harus jatuh atas umat manusia karena dosa Adam ditahan oleh Yesus di kayu salib. Sebab itu Tuhan sengaja tunjuk Adam. Dia bawa air itu ke Adam. Supaya dia bagi tahu kamu semua. Apakah orang takut? Apakah orang takut? Perkara tak cukup wang lah, tempat barulah, rumah barulah, kerja barulah, isteri barulah, suami. Apakah orang takut? Hei, kau belum pernah ikut jalan ini, apakah orang takut? Sebab yang sangat susah dan yang sangat berbahaya seperti murka Allah, sudah Allah urus melalui Yesus Kristus. Sebab itu dia bawa air itu jauh ke Adam supaya kamu diingatkan. Berita baik Allah lebih hebat daripada berita buruk yang kau dengar setiap hari. Berita buruk ketika kau di universiti, kau tidak, I don't know macam mana mau aku pergi. Kau di sini, at least ini masih lagi di Malaysia. Saya di US dulu. Wah, jauh dari keluarga. Tak cukup wang, tak cukup. Oh, banyak yang tak cukup. Ketidakpastian. Saya ada pilihan. Tuhan bawa air itu ke Adam.
Supaya dia berkata, disitulah Adam yang kedua datang, namanya Yesus. Dia tanggung semua murka di atas tubuhnya. Supaya murka bendungan air itu tidak menimpa umatku. Supaya umatku dapat melintas melalui sungai itu. Wow, kemurahan Tuhan, saudara. Kau nampak salib di dalam cerita ini? Kau nampak salib di dalam cerita ini? Tiap kali kita bawa firman, jangan stop melihat salib itu. Kalau tidak, kau hanya dapat dengar motivasi saja. Motivasi yang 2 hari you lupa lah, saudara. Motivasi 3 hari kau lupa. Tapi ketika kau menggenggam salib itu, kau lihat salib di sini. Yaitu Adam, punca murka Allah. Air yang harus menghancurkan Nuh dan bateranya. Tapi batera itu menyelamatkan mereka dari air. Anak Allah Yesus Kristus menyelamatkan kita dari murka Allah. Kalau dia boleh jaga kita dari murka, apalagi yang dia tidak boleh jaga kamu. Amin. Apalagi yang dia tidak boleh jaga kamu, kalau dia boleh jaga murka Allah. Sebab itu, inilah permulaan yang penting untuk umat Israel. Dan kita yang membacanya, kita melihat murka Allah ditahan. Ada orang di sini berkata, tapi pastor saya tidak tengok tangan Tuhan. Kau mana boleh nampak tangan Tuhan? Dia punya air sudah 29 km di belakang lah, di hulu. Ada banyak mujizat Tuhan. Tuhan sengaja tidak mau bagi you lihat. So kalau tidak, kau jadi engineer untuk tukar mujizat itu. Dia bilang, terimalah seadanya. Percayalah tanganku bisa menjaga hulu dan juga hilirmu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena kamu ada Tuhan yang bekerja di hulu sana. Mana. Jangan sibuk. Mana. Jangan sibuklah. Hanya percaya firman itu. Bahwa tangan Tuhan, masa depanku di Allah yang menumpang masa depanku di tangannya. My times are in your hands, Lord. Mari saudara, kita pulang dengan keyakinan ini. Kalau Allah sudah menjaga murkanya yang harus menimpa kita, tidak ada satupun yang dia tidak boleh jaga. Oh, beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara.